warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Kita lanjut satu game lagi kawan dari Tata Steel Chess 2024 babak ke-7, dimana sudah kita ulas kawan satu game tadi, yaitu permainan Nordibek Abdus Satrob yang mengalahkan Anish Giri. Kemarin Anish Giri sempat memimpin turnamen ini sendirian karena kalah oleh Abdus Satrob. Sekarang Abdus Satrob menang tiebreak kawan dengan perolehan 4,5 poin, diikuti oleh Domaraju Gukesh. Domaraju Gukesh ini kawan setelah menderita 2 kekalahan berturut-turut sejak game ketiga oleh Ding Liren, kemudian kalah juga oleh Anish Giri pada game keempat. Akhirnya Gukesh kembali bounce back kawan, mengalahkan Ian Nepomniachtchi pada game kelima, game ke-6 mengalahkan Jordan Van Forest, dan game ke-7 kemarin malam mengalahkan pecatur Belanda lainnya Max Wanderdam. Tapi kita tidak akan ulas permainan Domaraju Gukesh, kita akan coba lihat permainannya Alireza Firoza yang sekarang posisinya berada di posisi ke-6 kawan. Sempat kalah oleh juara dunia wanita Ju Wenjun pada game kelima dan membalas juga Wei Yi kawan pada game ke-6. Tapi akhirnya di game ke-7 dia ditumbangkan oleh pecatur India. Nah, disinilah yang akan kita ulas permainan Alireza Firoza menghadapi Vidit Santos Gujarati. Langsung saja kawan, pion E4. Pion C5, sisi defense dimainkan oleh Alireza Firoza. Kemudian kuda F3, pion D6, pion D4. Seperti biasa, sisi terbuka. Pion C pukul pion D4, kuda ambil balik pion D4. Kuda F6, kuda C3, pertahankan posisi pion. Alireza memilih variasi Najdov dengan pion A6. Nah, jalur utamanya tentu saja kalian sudah banyak yang tahu. Bagi kawan-kawan yang belum tahu Sicilia Najdov, nanti di akhir playlist saya sediakan playlistnya Sicilia kawan. Tidak hanya Sicilia Najdov yang sering kita ulas, banyak permainan Sicilia mungkin bisa jadi referensi kalian juga. Nah, gajah G5 atau cukup ke peta E3, gajah gelap ini merupakan 2 langkah pilihan utama kawan. Ada juga yang memainkan dengan gajah ke peta E2 pilihan nomor 3 atau langsung ke peta C4 kawan. 2 gajah ini merupakan pilihan utama menghadapi Sicilia Najdov, langsung dikeluarkan. Tapi Vidit memilih langkah populer kelima kawan dengan langkah pion H3 untuk kontrol peta G4 atau mempercepat juga untuk dukungan pion G-nya menyerang sisi raja. Gajah siap dikeluarkan, menteri keluar, rokade panjang opsinya. Di sini kuda C6. Langkah populer lainnya adalah pion E ini kawan. Apakah satu peta atau langsung pion ke E5 kawan, merupakan pilihan utama dengan pion E. Bertujuan juga untuk usir kuda kalau 2 peta atau juga segera gajah ini berkembang, rokade pendek. Kuda C6, gajah E3, perkuat posisi kuda terlebih dahulu, bersihkan ruang pergerakan rokade panjang. Jadi mempersiapkan percepat untuk rokade panjang, menteri naik ke peta D2 kah atau keluar ke peta F3 kah, pion E5, kuda B3, baru gajah E6, menteri keluar ke peta F3 kawan. Untuk dukungan pada ruang terang ini jika ada dorongan pion D5 atau persiapan juga rokade panjang, di sini kuda B4, rokade panjang sekaligus pertahankan posisi pion C2-nya. Baru sekarang benteng C8, raja bergeser ke B1, menteri C7 kawan. Nah, ada pion A3, kuda langsung dikorbankan Alireza. Ini adalah langkah engine kawan, dan satu-satunya langkah yang dipilih oleh hitam saat posisi pion A3 menyerang. Karena jika kuda ini ditarik mundur, maka putih sekarang giliran yang punya tempo untuk menyerang. Apakah dengan kuda ke pusat ke D5 atau dengan pion G4 langsung kawan? Itulah opsi jika kuda ditarik mundur. Jadi ini memang pilihan terbaik untuk korbankan kuda, ambil oleh raja, menteri ke C6. Mungkin untuk dukungan bagi pion D5-nya nanti kawan di sini. Nah, berikutnya kuda manuver ke D2 untuk coba backup pion di sini, memperkuat posisi pionnya. Dan ada menteri A4 skak, langkah blunder langsung dilakukan oleh Alireza pada langkah ke-14-nya. Yang terkuat di sini langsung dengan pion D5 kawan. Mungkin langsung terbuka permainan di lajur pusat, ambil oleh kuda di sini, menekan kuda di sini, menekan gajah di sini kawan. Nah, di sini kuda mungkin akan ke peta C4. Masalahnya adalah kuda ini dikorbankan kawan. Kuda ambil kuda C3. Nah, berlanjut menteri pukul menteri, ambil balik oleh benteng. Kemudian di sini pion ambil kuda C3. Nah, gajah bisa ambil kuda C4 kawan. Oke, memilih dengan langkah menteri A4, Alireza blunder kawan.
di sini tidak mundur kembali ke petak B1 ataupun ya ke C1. Kalau ke C1 tetap dalam posisi kena pin kawan, tapi keluar ke petak D3, pilihan terkuat. Tidak bisa lagi menyerang pada ruang terang di sini kawan, karena di sini ada kuda. Kalau ada gajah ke sini, di sini masih ada kuda. Anggap saja di sini terjadi atau memaksa untuk kuda ambil gajah di sini, menteri bergerak ke sini, ya raja masih cukup nyaman kawan. Ke C2 bisa, ke petak D2 juga bisa, tak ada masalah bagi raja putih. Memilih dengan langkah benteng sikat kuda C3, pilihan terbaiknya seperti itu. Ambil balik oleh pion B, dan baru sekarang pion D5. Raja langsung lari kawan ke petak E2 untuk bersembunyi ke ruang yang lebih tertutup. Kalau di sini tadi diterima kawan, pion pukul pion, maka berlanjut gajah akan ambil dengan tempo ancam menteri di sini. Nah, menteri mungkin bergerak ke sini, permainan bisa remis kawan dengan langkah seperti ini. Menteri melakukan skak di petak B5, raja ke C2, nah mondar-mandir skaknya bisa remis. Memilih dengan raja mundur ke petak E2, baru sekarang pion D pukul pion E4, ancam menteri kawan. Nah, menteri bergeser ke G3. Kuda D7, lanjut Alireza Firoza untuk memberikan jalan bagi pion F-nya kawan, siap garpu menteri ataupun gajah. Raja mundur ke E1 untuk menghindari ruang terbuka kawan, pion F5 sekarang. Gajah berkembang ke E2, siap melakukan aksi kawan, melakukan skak di sini. Dan di sini Alireza tidak terburu-buru juga untuk dorong pion kawan, memainkan pion G6. Pion H4, nah gajah berkembang ke E7 untuk serang pion di sini atau segera rokade kawan. Nah, di sini Stockfish menyarankan menteri ini ke petak H3 kawan untuk menghindari serangan garbuan dari pion. Tentu kalau pion didorong, gajah terang jatuh, kemungkinan pion H5 akan dimainkan oleh hitam kawan. Tapi Vidit memilih menantang pertukaran gajah gelap dengan gajah G5. Sekarang pion F4. Vidit korbankan gajah, mengembalikan kelebihan perwiranya kawan. Nah, hitung-hitungannya sekarang di sini Alireza Firoza kalah kualitas perwira walaupun jumlah perwiranya sama dan jumlah pionnya juga sama kawan. Kenapa tadi Vidit di sini korbankan gajah kawan? Kenapa menteri ini tidak mundur saja ke petak H2? Lebih nyaman. Karena di sini kuda akan ke C5 kawan, malah memberikan kesempatan hitam untuk bermain keluar menyerang. Apakah ke sini nanti kawan? Nah, mungkin dijawab dengan raja bergeser ke F1, pion H5 dimainkan oleh hitam, ataupun juga pergerakan yang lain. Nah, mungkin gajah pukul gajah, ataupun juga gajah mencoba untuk ambil pion F4 seperti tadi kawan. Memilih dengan langkah langsung gajah ambil pion F4, ambil balik. Kemudian Stockfish menyarankan gajah bergerak ke petak D5, pertahankan pion kawan. Tapi memilih dengan benteng F8, menteri ambil pion E4, terjadi pertukaran menteri, ambil balik oleh kuda, gajah ambil pion A3. Sekarang kalkulasinya materi di atas papan, jumlah pion setara kawan sama, cuma Alireza kalah kualitas perwira, putih masih mempunyai sepasang benteng. Pion H5 sekarang diadu untuk memecah pion ini agar terpisah kawan, ditolak dengan gajah F5. Benteng D4, pertahankan posisi kuda. Di sini ada kuda ke E5, tentu saja gajah tidak akan berani usir benteng, caplok oleh kuda kawan. Kuda ke E5, nah sekarang pion H pukul pion G6. Gajah yang ambil balik pion G6. Sekarang gajah keluar, sulit untuk menghindari pertukaran gajah terang di sini karena posisi gajah juga menyerang raja. Kuda C6, benteng bergeser terlebih dahulu, raja naik ke E7, baru sekarang gajah pukul gajah G6, ambil balik oleh pion H, kemudian benteng meluncur skak, raja naik ke E6, dekati benteng. Di sini benteng bersama benteng yang lainnya memperkuat baris ketujuhnya kawan, menyerang pion, pion dorong maju ke B5, kemudian ada pion F3, perkuat posisi kuda. Dan di sini ada benteng C8, lanjut Alireza mencoba menekan pion lajur C kawan, tapi tenang, masih ada kuda di sini. Benteng B7, pion B4 diadu, diterima, ambil balik oleh gajah skak, raja naik ke E2 ke petak terang, pion A5 sekarang, benteng HG7 coba rebut pion, ada kuda ke E5, pertahankan pion, kemudian ada raja putih naik kawan. Nah, di sini sulit untuk melakukan serangan karena posisi kuda ini sangat sentris posisinya untuk menjaga ruang-ruang gelap kawan. Nah, setelah benteng C6 dan pion F4 ganggu kuda, kuda G4 skak, raja bergerak naik ke petak D4. Di posisi ini Alireza Firoza menyerah.
Karena kenapa? Ya kalah kualitas perwira. Pion ini jatuh di langkah berikutnya kawan. Benteng juga dalam ancaman. Mungkin raja akan bergerak ke peta F5 jaga pion Disney kawan. Nah benteng ini akan menusuk mencoba melakukan skak Disney. Nah kalian terpaksa dengan kuda blokade. Setelah nanti ada pion G4 skak. Terserah kalian mau ambil ini ambil yang ini. Kuda jatuh kawan. Mungkin kalian punya opsi yang lain di sini kawan untuk memperpanjang permainan. Mungkin kalian menemukan langkah terbaik selain raja bergerak ke peta F5, silahkan kalian otak-atik kawan. Memang Stockfish menyarankan ke sini atau kuda ke F6 tapi pion jatuh ataupun baku hantam juga kawan. Sulit menandingi kekuatan sepasang benteng, apalagi posisi raja ini juga mulai terjepit. Oke, itulah kawan permainan Alireza yang kembali tumbang kawan di game ketujuhnya. Kali ini dari pemuda Bridavan yaitu Vidit Santos Gujrati. Semoga permainan dan ide-ide permainan dari Vidit tadi kawan dengan tidak memilih jalur utama tapi memilih dengan pion H3 untuk menghadapi sisi lainnya Dove kawan. Pion H3 salah satu opsi yang bisa kalian lanjutkan. Setelah tadi langkah-langkah utamanya seperti ini kawan. Nah menteri langsung bisa kalian keluarkan. Rokade panjang sesegera mungkin. Nah kalau kalian pegang hitam jangan lupa pengorbanan di peta C2 bisa kalian lanjutkan. Oke, semoga permainan mereka berdua jadi bahan referensi kalian. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.